Pada hari ini, tentunya penyidik akan memulai dengan melakukan penyelidikan ya atas laporan daripada pelapor. Pada kesempatan tadi kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede ya yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alami. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu ya bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar. Itu. Ya, Bang, sebagai kuasa hukum, upaya pembelaan apa yang akan Anda lakukan untuk Dede sehingga paling tidak minim untuk jeratan hukumnya? Jadi yang pastikan begini ya, ini merupakan suatu itikat baik dari Dede karena hidupnya tidak tenang. Itu dia di luar sana mengalami kebebasan, kemerdekaan ya, tapi dia sadar bahwa BAP-nya itu menyebabkan adanya terpidana. Nah, ini tidak persoalan penderitaan terpidana, tapi juga persoalan bagaimana menderita keluarga dari terpidana, dan bagaimana juga ini menimbulkan kegaduhan ya di negara kita. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam perkara ini karena memang dari awal itu juga diakui oleh Kapolri tidak didasari scientific crime investigation. Akhirnya ya jadi begini gitu ya. Jadi kalau orang bilang tuh cakadut gitu. Nah, dia merasa terpanggil karena dia merasa tidak tenang hidupnya sehingga dia datang melalui Kak Dedi, dan kami juga anggota Pradi. Kebetulan di di Pradi itu ada pusat bantuan hukum Pradi yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma ya kepada masyarakat yang tidak mampu akses to justice, sehingga kami sudah menyampaikan karena dari keterangan saudara Dede sendiri, dia menyatakan dia siap dengan resiko apapun atas keterangan yang benar yang sudah dia sampaikan. Bahkan dia katakan dia siap kalau harus dia dipenjara. Tapi tentunya kami akan melakukan upaya yang terbaik untuk membela saudara Dede. Bang, upayanya apa Bang? Untuk belum dijawab tadi Bang, pembelaan. Ya, tentu nanti tadi juga penyidik sudah sampaikan ya, dari berkas ini gelar perkara, mereka nanti juga akan memanggil ya. Tentunya juga klien kami akan diperiksa dan kami juga akan mendampingi gitu ya. Yang pasti kami sampaikan dulu, karena ini sebenarnya bukan persoalan kaitannya dengan institusi ya gitu. Yang mana Pak Rudiana lah yang memulai penyidikan di awal itu penangkapan, tapi kita ingin membuat ini menjadi terang, jadi bersih perkara ini. Jadi kami siap untuk melakukan pembelaan yang terbaik bagi saudara Dede. Apa ada fakta-fakta meringankan nggak? Itu ada menjadi satu pertimbangan ya, sedang dalam proses. Sebagaimana tadi juga kami hadir juga sebenarnya di LPSK. Jadi dari LPSK itu sudah sangat paham sekali perkara ini. Kalau dibilang itu sudah ngelotok sebenarnya. Ya, bahkan mereka itu bisa men-challenge bahwa di dalam putusan itu kalau dibaca itu banyak sekali yang tidak sinkron. Ya, jadi memang banyak keganjilan yang terjadi di situ. Jadi potensi ya, apakah nanti kami akan mengajukan sebagai justice kolaborator itu sangat berpotensi, dan ini masih proses yang akan kami pertimbangkan. Apa sih motif Dede seperti halnya kenapa sih sampai akhirnya dia berbohong tidak menyampaikan keterangan sebenarnya, dan ini berlangsung udah 8 tahun gitu. Ya kalau kita katakan tadi ya bahwa dia sebenarnya tidak tahu pada saat tanggal 2 September itu dia mau ke Polres itu diajak oleh AF, dia nggak tahu gitu ya. Begitu sampai di sana baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi atas kematian anak daripada Pak Rudiana, dan kemudian bertemu dengan Pak Rudiana. Ini menurut ya, jadi sekali lagi menurut Dede, dia sendiri menyampaikan bahwa dia sebenarnya keberatan. Ini maksudnya apa? Saya tidak tahu, saya tidak paham ada masalah ini. Nah, tapi kemudian diarahkan sudahlah untuk dia bersaksi saja. Dan kemudian ya dia itu hanya ya sudah, dia tidak tahu apa yang sebenarnya kejadian itu ya, dan memang tidak ada. Dia bilang saat itu kejadian nggak ada yang kumpul-kumpul gitu ya, nggak ada peristiwa yang kemudian di pelemparan, terus kemudian mengejar motornya Vina dan Eki, itu nggak ada. Dia bilang kejadian pada saat itu ya tenang-tenang saja. Nah, tapi karena dengan situasi dia
sedang berhadapan juga dengan Rudiana di area Polres, kemudian menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudahlah, dia oke saja, dia tekan saja. Para terpidana ini kan sudah mengajukan gerasi, artinya itu kan sudah mengakui kesalahan. Terus kenapa sekarang dipersoalkan gitu? Jadi gini, kalau kita bicara mengenai gerasi, kita bicara bahwa sudah ada ya jurisprudensi. Bagaimana perkara dulu, saya harus sampaikan ya namanya ya, bahwa itu perkara dulu Pak Tommy Soeharto dalam perkara Ruslap Goro. Dia sudah mengajukan waktu itu gerasi dan gerasinya ditolak, tapi kemudian PK-nya tetap jalan dan PK-nya dikabulkan. Dia dibebaskan ya demi hukum. Jadi dia sama sekali tidak dihukum. Dan dalam pertimbangannya disebutkan di situ ya bahwa kewenangan daripada presiden itu haknya prerogatif presiden. Tetapi ada kewenangan yudikatif daripada Mahkamah Agung untuk tetap memeriksa dan memutuskan perkara PK dan PK-nya dikabulkan. Jadi Bang, itu sudah ada jurisprudensi. Masalahnya Dede nggak punya bukti untuk menguatkan pengakuannya, Bang. Jadi begini, kita serahkan nanti kepada penyidik ya. Dengan adanya laporan polisi ini, kita harapkan ini bisa menggali kembali ya, dengan kewenangan polisi bisa memanggil saksi-saksi, mencari bukti-bukti ya untuk membuktikan apakah keterangan Dede ini benar. Tapi kalau kita hubungkan dari bagaimana beberapa saksi mencabut keterangannya, termasuk saksi kunci juga, Liga Akbar juga mencabut gitu. Ini merupakan rangkaian sebenarnya. Jadi ini hanya salah satu lah mencabutnya Dede ini, bahwa menunjukkan perkara ini patut ya, kita masih pakai kata patut lah sebagai orang hukum ya, diduga keras, ini fiktif semua ini, nggak ada. Kalau penegasan kan berarti alasan Dede itu memberikan keterangannya kemarin itu karena pada saat itu dia harus berhadapan dengan Rudiana, makanya dia terpaksa memberikan keterangan atau seperti itu. Menurut Dede seperti itu. Ya, menurut dia karena dia sudah berada di sana ya, di kantor polisi bertemu dengan Rudiana, dia merasa takut, ya akhirnya dia ikutin. Berarti keterangan yang nggak benar itu ada intervensi dari Pak Rudiana sendiri, Pak? Kalau kita katakan ya sekarang silakan diartikan saja gitu. Dengan kondisi seperti itu bagaimana gitu. Ya. Oke.